Indonesia, tanah surga yang kaya akan rempah, pernah menjadi pusat rebutan dunia. Di antara cengkeh, pala, dan kayu manis, ada satu tanaman asing yang justru mengakar kuat dalam budaya: tembakau. Tapi tembakau bukanlah tanaman asli Nusantara, ia datang dari seberang lautan. Diperkirakan pada abad ke-16, bangsa Eropa, terutama Portugis dan Belanda, membawa bibit tembakau dari Amerika Tengah dan Selatan ke wilayah koloni mereka di Asia. Tahun 1596, ekspedisi Cornelis de Houtman mencatat adanya interaksi dagang dengan kerajaan Banten. Kala itu, tembakau mulai dikenal sebagai tanaman eksotis yang bisa dinikmati lewat pipa. Tak lama berselang, Raja Amangkurat I dari Mataram juga disebut sebagai perokok aktif, menghisap tembakau dalam pipa sebagai gaya hidup bangsawan. Tapi perubahan besar justru datang bukan dari istana, melainkan dari rakyat. Di kota Kudus, Jawa Tengah, akhir abad ke-19, seorang pria sederhana bernama Haji Jamhari melakukan percobaan yang tak biasa. Ia mencampur tembakau dengan cengkeh yang telah dihaluskan. Campuran ini kemudian ia gulung dalam daun jagung dan dibakar. Suara letupan kecil dari cengkeh terbakar itulah yang kemudian melahirkan nama kretek. Jamhari awalnya menggunakan rokok ini sebagai obat sesak dada. Tapi perlahan, orang-orang mulai tertarik bukan hanya karena manfaatnya, tetapi juga karena rasanya yang unik. Dari sebuah eksperimen rumahan, kretek menjelma menjadi fenomena budaya. Tradisi merokok di Indonesia berubah drastis. Tembakau bukan lagi barang asing. Ia telah menemukan jodohnya, cengkeh, dan keduanya menjadi simbol identitas lokal yang tak bisa ditiru bangsa lain. Tahun 1906, seorang pengusaha bernama Niti Semito mengambil langkah besar. Ia mendirikan pabrik rokok kretek pertama di Kudus dengan merek legendaris Baltiga. Ia memasarkan produknya dengan strategi modern, iklan koran, sistem waralaba, bahkan merekrut pemuda untuk berjualan keliling. Ia dijuluki Raja Kretek. Kudus pun mendapat julukan baru, Kota Kretek. Seiring waktu, rokok kretek menjelma dari sekadar rokok menjadi produk budaya, simbol maskulinitas, dan bagian dari upacara adat. Di banyak daerah, menawarkan rokok jadi bentuk sapaan, tanda keakraban, bahkan alat diplomasi antar kampung. Tradisi ini terus berkembang. Meski pada awalnya diproduksi secara manual oleh ibu-ibu pelinting, industri kretek perlahan bertransformasi menjadi sektor industri, padat karya yang mendukung ekonomi jutaan orang. Di titik inilah, rokok bukan lagi sekadar tembakau dan api. Ia telah menjadi bagian dari sejarah panjang Indonesia, sebuah warisan yang rumit. Di satu sisi, ia menopang ekonomi dan budaya. Di sisi lain, ia membawa kontroversi dan tantangan kesehatan. Tapi satu hal yang tak terbantahkan, kretek adalah ciptaan Indonesia. Sebuah inovasi lokal dari tangan rakyat, yang tumbuh dari tanah Nusantara dan membara dalam sejarah negeri ini. Dari dapur kecil Haji Jamhari di Kudus, hingga jalur distribusi raksasa yang mencakup seluruh Nusantara, industri rokok Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Dan ironisnya, rokok bukan sekedar barang konsumsi, ia adalah tulang punggung ekonomi nasional. Menurut data resmi tahun 2023, pendapatan negara dari cukai rokok mencapai lebih dari 213 triliun. Angka ini bukan main-main, lebih besar dari total dividen seluruh BUMN. Artinya, tiap batang rokok yang dibakar ikut membakar juga mesin penerimaan negara. Industri ini juga menciptakan lapangan kerja besar-besaran. Setidaknya 2,3 juta orang bekerja secara langsung di sektor hasil tembakau. Mulai dari petani tembakau, buruh pelinting, pekerja pabrik, hingga distributor dan pedagang eceran. Bahkan, bila dihitung secara tidak langsung, puluhan juta orang menggantungkan hidup dari ekosistem industri ini. Tapi keberhasilan ini punya wajah ganda. Di satu sisi, industri ini menopang keuangan negara dan ekonomi lokal.
Tapi di sisi lain, ia juga menciptakan ketergantungan struktural terhadap produk yang secara medis terbukti berbahaya. Pemerintah pun terjebak dalam dilema klasik. Bagaimana menyeimbangkan kontribusi ekonomi dengan kewajiban melindungi kesehatan rakyat? Setiap tahun, pemerintah menaikkan tarif cukai rokok. Di satu sisi untuk menurunkan konsumsi, di sisi lain untuk tetap menjaga pemasukan. Tapi kenyataannya, permintaan rokok masih tinggi, khususnya dari masyarakat kelas bawah, yang ironisnya menjadi konsumen utama. Di daerah seperti Temanggung, Bojonegoro, Jember, atau Lombok Tengah, tembakau bukan sekedar tanaman. Ia adalah nadi kehidupan. Kalau tidak tanam tembakau, kami makan apa? Begitu kata para petani. Maka tak heran jika industri ini sering disebut sebagai industri strategis. Tak hanya karena besarnya, tapi juga karena sensitivitas sosial dan politiknya. Di balik asapnya yang mengepul, industri rokok Indonesia telah menjadi kekuatan ekonomi yang kompleks. Terkadang dipuja, seringkali dikritik, tapi tak bisa diabaikan. Di ladang-ladang tembakau yang menghijau di Temanggung, di pabrik kretek tua di Kudus, dan di warung kopi di sudut kampung, rokok adalah cerita. Cerita tentang kreativitas rakyat, tentang ekonomi keluarga, dan tentang budaya yang mengakar dalam. Bagi sebagian, rokok adalah warisan kebanggaan, produk asli Indonesia yang tak dimiliki bangsa lain. Bagi yang lain, ia adalah beban sosial yang membawa penyakit, kemiskinan, dan kecanduan. Dalam satu sisi, ia menyelamatkan. Di sisi lain, ia perlahan-lahan menghilangkan harapan. Pemerintah berjalan di antara dua kutub, menjaga industri yang menyerap jutaan tenaga kerja dan melindungi rakyat dari ancaman kematian akibat konsumsi tembakau. Anak-anak muda kita tumbuh dengan dua pesan yang saling bertentangan. Di satu sisi larangan dan peringatan, di sisi lain iklan rokok yang glamor, sponsor konser, dan citra maskulinitas yang dijual. Maka sekarang, pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, tapi mau kemana kita melangkah? Akankah kita terus mempertahankan industri ini sebagai penyelamat ekonomi? Atau mulai membuka jalan transisi menuju Indonesia yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih merdeka dari ketergantungan? Karena pada akhirnya, sejarah bukanlah sesuatu yang kita warisi, tapi sesuatu yang kita tuliskan kembali, dengan pilihan, dengan keberanian, dan dengan harapan.